Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukfira Nuri Kelima, kelas TI 52. Ingin memaparkan tugas dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Perhitungan menggunakan metode WP. Studi kasus yang saya buat yaitu saya ingin membeli sebuah TV. Dan ada beberapa jenis TV yang ada, seperti Samsung, Sharp, Panasonic, Polytron, dan LG. TV dengan prioritas bobot yang diinginkan yaitu harga 2, ukuran 4, kualitas 5, dan ketahanan 5. Dengan bobot prioritas tersebut, maka Sehun akan membeli TV dengan merek apa? Penyelesaiannya, saya menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada tahap pertama, itu tabel alternatif. Tabel alternatif ini kelima merek TV. Untuk alternatif pertama itu ada Samsung, saya memberikan kode G1, Sharp G2, Panasonic G3, Polytron G4, LG G5. Untuk tahap kedua, tahap kriteria. Di sini ada 4 kriteria. Itu harga, ukuran, kualitas, dan ketahanan. Keempat kriteria ini saya memberikan kode harga H1, ukuran H2, kualitas H3, ketahanan H4. Untuk jenisnya harga itu jenisnya biaya, ukuran keuntungan, kualitas keuntungan, ketahanan keuntungan. Dan keempat kriteria juga ini memiliki bobot prioritas, di mana harga bobotnya itu 2, ukuran 4, kualitas 5, ketahanan 5. Dan dari jumlah keseluruhan bobot ini adalah 16. Dan normalisasi bobot, tahap ketiga. Tahap ini kriteria H1 untuk harga bobotnya dibagi dengan jumlah keseluruhan bobot dan memiliki nilai 0,125. Untuk kriteria H2 ukuran bobotnya dibagi dengan jumlah keseluruhan bobot memiliki nilai 0,25. Untuk kriteria H3 kualitas bobotnya dibagi dengan jumlah keseluruhan bobot memiliki nilai 0,3125. Untuk kriteria H4 itu ketahanan. Bobot ketahanan dibagi dengan jumlah keseluruhan bobot memiliki nilai 0,3125. Tahap keempat itu matriks perbandingan kriteria dan alternatif. Alternatifnya ini adalah merek dari TV tersebut. Nah, G1 itu Samsung, G2 Sharp, G3 Panasonic, G4 Polytron, G5 LG. Dan untuk kriterianya, kriteria H1 itu untuk G1 harga itu saya memberikan nilai 4 juta. Untuk kriteria H2 G1 itu ukuran saya memberi nilai 8. Untuk kriteria G1 H3 itu saya untuk kualitas saya memberi nilai 9. Untuk kriteria H4 dari G1 itu ketahanan saya memberi nilai 8. Begitupun untuk alternatif G2. Di sini saya memberikan kriteria H1-nya itu nilai 3.500.000, untuk kriteria H2-nya itu 7, untuk kriteria H3-nya 8, untuk kriteria H4-nya itu 7. Dan begitupun seterusnya sampai ke alternatif G5. Untuk menentukan nilai vektor S, ini adalah tahap kelima. Dan di sini juga ada alternatifnya. Di sini alternatifnya itu G1 sampai dengan G5, di mana G1 ini Samsung, G2 Sharp, G3 Panasonic, G4 Polytron, G5 LG. Dan untuk menentukan vektor S-nya,
kriteria dari tahap keempat ini H1 harga diakarkan dengan kriteria H1 bobot diminuskan dan dikali dengan kriteria H2 ukuran diakarkan dengan kriteria H2 bobot dikali dengan kriteria H3 kualitas diakarkan dengan kriteria H3 dikali dengan kriteria H4 ketahanan diakarkan dengan kriteria H4 bobot dan memiliki nilai 0,95704,289. Itulah nilai dari alternatif G1. Begitu, ini adalah rumusnya. Bisa dilihat. Begitupun seterusnya sampai dengan G5. Dan untuk menentukan keseluruhan jumlah vektor S-nya, yaitu bisa dilihat dari rumus yang ada di sini, di mana G1 dibagi dengan sampai dengan G5 dan mendapatkan hasil dengan 4,36259121. Dan untuk menentukan vektor V dan peringkat, ini adalah tahap ke-6 atau tahap yang terakhir. Di sini juga ada alternatifnya. Alternatifnya ini juga G1 Samsung, G2 Sharp, G3 Panasonic, G4 Polytron, G5 LG. Dan untuk menentukan vektor V-nya, untuk menentukan vektor V G1 itu kita kembali ke tahap ke-5, yaitu alternatif G1 dibagi dengan jumlah keseluruhan vektor S. Maka hasilnya akan mendapatkan nilai 0,219375. Itu pun untuk G2, menentukan nilai vektor V G2 itu alternatif G2 vektor S-nya dibagi dengan jumlah keseluruhan vektor S. Maka nilainya akan mendapatkan 0,1994448. Begitupun seterusnya sampai dengan alternatif G5. Dan hasilnya juga akan didapat dari vektor S G3 sampai G5. Dan untuk menentukan peringkatnya, kita urutkan dari yang mendapatkan nilai yang tertinggi. Di sini nilai tertinggi adalah G1 dengan nilai 0,219375. Jadi dia mendapatkan peringkat pertama. Untuk peringkat kedua, itu ada G2 dengan nilai 0,1994448. Untuk peringkat ketiga ada G5 0,1999293. Untuk peringkat keempat ada G3 dengan nilai 0,1937766. Untuk peringkat kelima ada G4 dengan nilai 0,188118. Jadi pada tahap ini untuk menentukan keputusan terbaik berdasarkan rekomendasi dari hasil pada tahap keempat, maka diperoleh rekomendasi TV yang dapat dibeli sehat berdasarkan nilai tertinggi yaitu Samsung. Itulah tadi hasil pemaparan studi kasus yang saya buat untuk tugas mata kuliah sistem penunjang keputusan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.